Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak ingkang kula hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah dan menika kita saged makempal, saged berkumpul bersama untuk ngaji bersama-sama yang dipimpin oleh beliaunya Kiai Zainuddin. Semoga nopo ingkang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu bapak ingkang kula hormati, ngaji kula tak rada kalem nggih Bu nggih. Soalnya mangke kula di viral. Wis kok kula ora goblok-gobloke, tapi kula gobloke awak kula dhewe. Ya kan kula sing goblok tadi kula kudu ngaji. Tapi Bu riyen kula niku teng pondok niku teng goblok-goblok niku lho yen kali guru kula. Jadi kata-kata itu tuh tidak terlalu menohok. Itu sampun biasa teng pondok pesantren. Tetapi itu adat istiadat yang ada di Indonesia boten cocok. Gitu ya. Nabi itu diangkat menjadi nabi itu karena menghormati adat istiadat dan budaya yang ada di Arab Saudi, yang ada di Mekah, yang ada di Madinah. Kalau nabi tidak bisa menghormati adat istiadat yang ada di Mekah dan Madinah, itu ya nggak jadi diangkat jadi nabi. Maka sebenarnya ulama itu tidak hanya memiliki agama mawon, tapi juga ada istiadat budaya sopan santun juga harus diperhatikan. Terus kula tak kalem-kalem mawon nggih, kersane boten napa? Boten goblok. Semua kita mundur. Mending ustaz sing goblok daripada tukang es. Nggih Bu, niki wau kula di suwun kali Pak Yai dan ngaos sareng-sareng tentang kitab Nasha'ihul Ibad karanganipun Syekh Nawawi Al-Bantani. Biasanya kalau ngaos kitab itu boseni ya Bu ya. Tapi nanti pertama kali saya akan menyampaikan materi yang ada di dalam kitab yang kira-kira bisa menggugah hati kita semua untuk pengen terus belajar terus dengan kitab. Jadi kitab Nasha'ihul Ibad. Nasha'ih itu jamak dari nasihat. Maka kitab ini adalah kitab yang jelasaken tentang nasihat-nasihat untuk kehidupan manusia. Niki sing aran ulama besar, ulama yang dulu pernah ngimami wonten Mekah, ulama yang dulu pernah dianggap sebagai ulama oleh orang-orang Mekah. Itu adalah Syekh atau Imam Nawawi Al-Bantani dari Banten. Mengarang kitab namanya Nasha'ihul Ibad, nasihat-nasihat. Ibad itu jamak dari abdun, hamba, nasihat-nasihat untuk para hamba. Yang pertama yang ingin saya sampaikan itu terkait tentang bab sulati, hal-hal yang mencakup 3 perkara Bu. Judulnya nopo Mas? Judulnya itu tentang cinta. Pernah apa betul Bu? Jadi penak niki mangke kitabe penak Pak. Kitabe enak niki mangke. Keranten pertama niku kula nyampeaken ben mugi-mugi Bapak Ibu niki saged remen kali kitab Nasha'ihul Ibad itu terkait tentang cinta. Cinta niku dibagi jadi 2. Wonten cinta dunia, ada cinta dunia, ada cinta akhir. Nah, kula jelasake sedanten wonten kitab Nasha'ihul Ibad itu dikatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala, hubbiba ilayya lidunyakum salatun." Ada hal 3 saja Bu Pak
yang boleh dicintai di dunia dan juga di akhirat. Nabi itu lebih cinta itu, yang lainnya tidak boleh. Apa itu? Tibun, wewangian, nisaun, perempuan. Wah, ini bapak-bapak senang. Nah itu bagian apa ya? Bagian wangi-wangian baik itu wow. Sing terakhir inggih menika ju'iltu qurratu ainin fi sholati, atau yang bagian akhiratipun inggih menika takwa. Lah niki enten ceritane sih sebenarnya kenapa Nabi Muhammad di dalam kitab Nasuhul Ibad itu hadisnya dicantumkan bahwa di dunia itu yang boleh dicintai itu hanya itu. Lah saat ini pun belum dikatakan riyen to Bu nggih. Lek badhe cinta napa dunia selain iku wau. Terus hubungannya akibatnya sebabnya goro-gorone napa? Misale mosok Mas mboten parang remen kalih anak nggih, ya mboten parang jane wong anak niku dudu kita yang buat gitu. Sing buat sinten Bu? Anak niku sing damel sinten Pak? Saestu Allah. Wong jenengan wonten kok dalu kali bapak. Mboten saged Bu, damel anak niku mboten saged. Tapi lek saged kula ayo kula napa namanya kula pesen anak wedok rambutnya dawa ayu. Saged mboten? Mboten saged, pengennya anak wedok metune lanang. Berarti kan mboten saged, Bang. Lah jadi napa to sing kita cintai di dunia itu tidak ada. Kecuali Nabi tadi mengatakan yang pertama itu tibun. Ternyata wewangian itu adalah sesuatu yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Di dunia ini kita boleh cinta dengan wewangian. Kranten apa Bu? Tangannya Nabi itu kalau disalami sahabat itu kalau dicium itu Bu, wanginya itu tidak hilang sampai seminggu. Itu lek tangan kula mampu tekek 10 dina ora ilang-ilang. Ya toh? Jadi lek tangane Nabi niku dicium kali para sahabat, itu seminggu itu enggak hilang-hilang. Maka yang datangkan malaikat Jibril itu sering ke dalamnya Rasulullah Muhammad SAW itu hanya karena wangi-wangian. Salah satunya mohon maaf itu karena wangi-wangian. Karena Nabi suka wangi. Makanya Bu, wong Jawa niku jane ngarahne begini, tetapi sepertinya ada sesuatu yang mendukung itu dari aspek islaminya. Contohnya nopo? Jenengan semerep lek wonten tiyang sedo niku kerondone niku mesti dicantoli napa Bu? Lah, jadi kalau ada orang meninggal dunia di rumah itu sudah bingung ronce kembang. Dibuat apa Bu? Dicantolne wangi-wangian. Kersane nopo? Kersane malaikat itu tetap mengiringi si mayit tersebut untuk mendoakan supaya husnul khotimah. Lah rumah ini juga begitu. Kalau rumah itu wangi, rumah itu indah, insya Allah malaikatnya remen masuk ke rumah. Maka malaikat Jibril itu seneng nyedek, seneng deket dengan Kanjeng Nabi. Salah satunya karena Nabi itu memiliki sifat yang harum walaupun tidak memakai wangi-wangian. Keringetnya Nabi itu Bu, harum sekali Bu. Enten lek kate keringetnya jenengan. Keringet kula maksudnya gitu. Waduh, beda. Ya mampu minyak lah mungkin, tapi minyaknya minyak gas, jelas minyak misi. Jadi keringetnya Nabi itu harum. Makanya Nabi itu karena suka wangi, maka salah satu hal yang menyebabkan Nabi itu badannya wangi karena beliau suka wangi-wangian. Maka Bu, Pak, kita harus menanamkan sifat itu yang pertama.
Jadi dulu itu kalau ada orang meninggal itu mesti di atas kuburan itu lah disirami wangi-wangian. Karena apa? Biar malaikat itu senang dekat dengan orang yang wangi. Otomatis Bapak Ibu bukan berarti minyak tak botol terus digerojok ini kita bukan loh ya. Tetapi ya hanya sekedar untuk menghilangkan agar badan kita tidak bau. Maka itu salah satu juga sunnah Nabi Muhammad yang dijelaskan oleh Kiai Nawawi Al-Batani wonten kitab Mashaihul Ibad. Nomor kali mboten usah kata-kata namung 3. Nggih, namung 3 mboten usah kata-kata. Siji wae wis pirang menit to, Mas. Nomor kali Andisa perempuan. Waduh, iki bahas perempuan ini ora meneng-meneng iki Mas. Mas kok saged Nabi Muhammad itu digambarkan cinta dengan seorang perlu? Ampun ngoten Pak. Kerana Nabi mengeluarkan hadis ini itu bukan sembarangan. Mengangkat derajat perempuan itu setinggi-tingginya. Lho saestu niku. Doanya perempuan itu langsung dijawab oleh Gusti Allah. Loh ampun gemen-gemen, perempuan itu bahaya Bu, jenengan itu mualati saestu boten percados. Ayat Quran turun itu gara-gara perempuan. Jadi Gusti Allah itu menurunkan ayat Al-Quran itu gara-gara Al-Quran. Kalau ceritanya segede udah Bu. Jadi ngeten, dulu itu Abu Bakar itu pernah dikejar oleh Khawlah, dilabrak selama 3 jam. Abu Bakar itu Amirul Mukminin. Amirul Mukminin loh, ibu-ibu itu wani melabrak Amirul Mukminin. Melabrak itu apa Bu? Melabrak itu apa Bu? Terus dimarahi ngoten niku. Tapi Abu Bakar itu mendengarkan siap 3 jam Bu. Dionek-onekke. Kowe iki piye to? Wis didengerke sama 3 jam. Sahabat itu ada yang datang. Abu Bakar, Anda itu Amirul Mukminin. Kok ada orang perempuan namanya Khawlah, sudah sepupu, sudah tua. Ada perempuan sudah tua tapi cantik. Enggak ada. Napa syarat yang labrak niku cantik Bu? Nggih. Nek mboten cantik mboten pareng labrak. Mboten. Khawlah niku cantik Bu, tapi sampun sepuh. Ngelabrak Abu Bakar, kemudian sahabat bilang, "Loh, Khawlah Abu Bakar, ini Khawlah ngelabrak kamu, kok kamu diem aja selama 3 jam?" Udah, biarin. Gini loh ceritanya. Jadi ceritanya ini Abu Bakar pernah mendengar dan menyaksikan itu dari Nabi Muhammad tuh. Ceritanya berikut. Pada suatu saat Khawlah itu salat tuh. Salat sebenarnya salat ya. Sholat itu Bu. Kemudian pas medal sujud, suaminya Khawlah niku aus. Niku ndelok bojone kok yo tambah ayu to bojoku iki. Aku kok pengen kelon to Dik, ngoten sanjange aus garwane Khawlah niku lho. Terus kemudian Khawlah niku nggih jawab, "Wegah. Lagi keselok dijak kelon mah." Mari ngoten terus si aus niku Bu, garwane Khawlah niku wau nggih jenenge tiyang jaler ya Bu nggih. Lek mboten dituruti pripun Bu? Ya nesu. Kemudian dia mengatakan dhuharu alaik. Dia mengatakan zihar, bukan talak ya Bu ya, tapi napa? Zihar. Oke, zihar itu sebelum talak. Kalau sekarang. Nah, kemudian setelah napa namanya? Aus tadi mendihar istrinya. Kemudian Aus itu nyesel, walah yo nyapa tuh aku kok mengbihar bojoku. Padahal istriku ki cantik loh. Kenapa toh kok tak dihari? Bisa nggak toh balik lagi itu bisa nggak? Kemudian lapor Bu Kanjeng Nabi, si Aus suaminya tadi itu, Nabi kemarin tuh saya minta ke istri tapi nggak dikasih. Lah kok ngono? Nggih cari kesel.
Nah terus, lah kula sampun zihar. Ya wis lek wis mbok zihar sementara hukumnya ya talak. Kamu tidak boleh berkumpul dengan istrimu selamanya, udah nggak boleh. Itu udah kamu talak, nggak boleh kamu kumpul lagi. Akhirnya Aus pulang bu, kemudian bilang ke istrinya Haulah, bu terima bu, dilabrak Kanjeng Nabi. Loh bayangke, wong wedok niku wani ngelabrak Kanjeng Nabi loh bu. Sanjange pripun? Nabi, apa yang kau katakan kepada suami saya? Lah kok jenengan ini nemen neram? Kok gon napa? Ora oleh gauli aku itu masuk bu piye? Kata sinten? Si Haulah. Pokok saya minta solusi hari ini. Kalau jenengan nggak bisa beri solusi, tak laporkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Katanya Haulah. Dihancem bu Kanjeng Nabi bu. Akhirnya Kanjeng Nabi ya bingung tuh bu. Akhirnya si Haulah tadi pulang bu. Pulang ke rumah kemudian salat sujud bu. Niku lek ngadu tengene Gusti Allah niku mboten gemen-gemen. Ya Allah, ini kok kebangetan toh. Ya Allah, saya kok ditalak padahal saya nggak mau nuruti suami ini kok ditalak. Mulai wis ditalak ki bojoku ki mesti ora gelem ngurusi anak-anakku. Lah anakku ki oke. Anak saya itu banyak. Mulai ditinggal bapak nih. Wah anakku gak iso mangan ya Allah. Ya Allah, lah mulai anakku tak pasrahke bapak ya paling ditinggal wayo. Engko lek tak pasrahke bapak ya malah mangan pindho ya Allah. Ki terus piye jenengan kok tega banget. Akhire napa Bu? Turun surat Al-Mujadalah. Napa niku surate? Qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashki ila Allahi wallahu yasma'u an tuhawirukuma wallahu sami'un basir. Pripun ayate? Innallaha napa wau? Qad sami'a Allahu qaulal lati nggih tujadiluka fi zawjiha. Niku Nabi disanjangi kali Gusti Allah. Muhammad kene wong ngadunya awakmu malah mbok ngono to. Wis ngene bae. Zihar kuwi ora talak. Jadi zihar itu belum talak. Jadi nanti suaminya masih boleh menggauli lagi istrinya, boleh balik lagi sama istrinya. Jadi jangan sampai perempuan itu nopo ditalak sama suaminya, balik lagi. Loh, perempuan tadi nopo bu? Sujud tenggene Gusti Allah, terus dongane langsung dinopo? Langsung dijabah oleh Gusti Allah. Oh ini hebatnya perempuan. Makanya Nabi yang kedua itu mengatakan An-Nisa, perempuan itu yang paling disukai oleh Kanjeng Nabi. Dungane mustajabah bu. Jadi ibu-ibu niku ming donga tok mawon panjenengan tugas niku mboten usah kata-kata. Terus kados mobil itu lho, bapak niku dadi mobile, ibu dadi ben. Dadi napa? Dadi bensine, gitu. Ya, tapi lek pertama tok. Bapak aja njaluk sing pertalet barang. Ya mangke mobilnya ya jegat-jegut ngoten gitu. Dadi lek napa Pak? Pertama nggih pertama, lek pertalit nggih aja dicampur pertalit karo solar. Wah ora mlaku niku mangke nggih. Maksudnya setunggal mawon Pak, mboten usah kalih lho Mas. Kanjeng Nabi niku lak kathah lha nggih Kanjeng Nabi niku saged melahirkan keturunan sing saleh kok. Lah lek kita terus garwa melih ngoten, lha kok anake lak malah tambah nakal, tambah nakal, ora malah mencetak generasi kenakalan. Nah, gitu. Makanya Kanjeng Nabi jelas mencetak generasi saleh. Tapi kalau kita kan akibatnya kan nggak tahu, mboten saged. Jadi kita harus berhati-hati. Jadi niku Pak, Nabi mengatakan dalam kitab Nasuhul Ibadah itu An-Nisa. Jadi dungane wong wedok niku mujarab Pak. Sing nomor kalih ternyata perempuan itu bisa menjadikan seorang laki-laki itu jadi wali Pak. Saya setuju. Wonten ceritanya kan, kalau ceritanya malih nggih. Suatu ketika ada istri itu suaminya galak. Kepali
ada suami nama istrinya galak. Wih, nganuan Bu. Tik-tikmu, tik-tikmu, sidik-sidik, sidik-sidik, tapi ayu. Nganuan Bu. Jadi suatu ketika niku garwane niku diamuki terus, setiap hari wis diamuk. Kowe kudu metu ora golek kayu. Arep masak ora iso kayune entek ora golek-golek. Goblok kowe. Lah, tapi gobloknya suaminya lho niki, gitu. Cerita lho niki. Terus diseweneni terus suaminya niku dimarahi terus. Suatu ketika temennya itu datang Bu, pengen main lah ke rumahnya. Tok 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 pintunya. Tok 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 tok, assalamualaikum. Bu Teti jawab. Tok 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 tok, assalamualaikum. Bu Teti jawab. Sing ketiga kali, tok 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 tok, niku pocone pecah. Duel. Wakit Bu dia. Astagfirullahaladzim. Istrinya jengongok teng jendela. Kowe iki wis gedhog-gedhog ping 3 iki mbok wis. Sanjangin. Terus di hatinya temannya tadi gini Bu, Masya Allah, temanku punya istri yang kaya gini ya, bagaimana hidupnya, kok dia masih hidup ya. Kemudian dibilang, ngapunten Bu, saya mau bertamu ketemu dengan suaminya, temennya saya, suami jenengan. Dadah. Pagi-pagi namu, dia lagi kerja, nggak usah namu. Bu, dipersilahkan dia nggih Bu nggih. Untung itu tapi diseneni malah Bu. Namun tapi malah diseneni. Kemudian akhirnya Bu, ya wis lah, tak entenane bek menawa nanti siang dia pulang makan apa Bu? Nah, pun tadi sampai siang itu udah pulang. Kemudian sampai sore Bu, dia itu pulang dengan membawa kayu bersama harimau Bu. Jadi garwane niku wau Bu, itu cuma jalan biasa. Sing nggawa kayune sinten? Rencange niku kaget Bu. Lah kamu kok bisa gini gimana? Enggak tahu, ini harimau dia tadi di dalam hutan tuh dia bilang sama saya. Bilangnya apa? Mau nggak kamu tak bawa bantu kayumu itu? Udah kamu duduk di sini aja, yang nyari kayu saya. Emang kamu bisa bicara sama binatang? Yo bisa. Kaget Bu temannya tadi. Kemudian, kamu tuh hebat ya, sampai hewan tuh bisa ikut kamu tuh, kamu hebat sekali tuh. Berarti kamu nggak cari kayu di hutan? Enggak, saya santai, tenang-tenang aja di hutan. Makanya badan saya sehat. Di hutan saya tidur-tiduran aja, yang nyari kayu harimau, yang ngusung-ngusung rumah juga harimau. Kemudian setelah itu ngobrol lama Bu, terus pulang temennya itu. Gang 2 tahun temennya main lagi Bu. Nggak dodok-dodok pintu, sudah ditunggu aja. Terus tak tunggunya, dia nanti paling sore pulang. Belum sore Bu, siangnya udah pulang Bu. Dengan membawa kayu berat. Ya Allah, badannya udah tua, gini rendah, membawa kayu berat, kesusahan Bu. Kemudian diletakkan kayunya, Bu. Terus temennya tadi tanya, loh, lah harimaumu mana? Kemudian suaminya tadi jawab, Bu, harimau ini sudah tidak ikut sama saya lagi semenjak istri saya sudah meninggal dunia. Hebat Bu. Jadi harimau itu tadi ikut gara-gara istrinya. Maksudnya pripun Mas? Maksudnya bapak niku wau lek diomeli ibu niku sabar mendel mawon, akhirnya saged dadi wali. Harimau bisa ikut mangsa Pak lek bener terus. Kok ora malah dicaplok dhewe kalian. Lah ternyata Bu, Masya Allah, memang cerewet niku yo gawane perempuan. Jadi tidak usah motor Pak nggih. Dipun wis dilebetaken telinga kanan, dikeluarkan telinga kiri, ngoten nggih Pak. Nggih lho Pak, lha kula niki kadose nyekel mic teng mriki gagah ngoten nggih.
Tapi lek teko omah ketemu bojo ya wis. Iki padha ae, Pak. Lho, lah pripun to wong jenenge Firaun niku raja sing paling kereng lho, Pak. Raja sing paling kejam niku Firaun lho, Pak. Nggih to? Tapi lek ketemu bojone ya panjang ngoten. Buktine napa? Lah buktine niku ahli sihirnya siapa? Ahli tafsir mimpinya Firaun itu sanjang ngeten, Pak. Firaun, besok itu ada laki-laki yang menghancurkan kerajaanmu. Nah terus, ya udah bunuh semua bayi laki-laki. Akhirnya Firaun mengeluarkan fatwa, bunuh semua bayi laki-laki yang lahir di dunia ini biar tidak menghancurkan kerajaan saya. Dibunuh ibu bayi laki-laki yang lahir itu sama Firaun. Kemudian Nabi Musa itu kok kentir di kali ditemokne bojone Firaun. Terus kembali ke kerajaan sambil gendong bu istrinya itu bayi apa? Laki-laki. Terus Firaun semerap. Apa itu? Bayi. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Bunuh. Ora oleh. Wong iki bayi iki temuanku kok. Ndak boleh. Oh ngono ya wis. Ora dadi dibunuh. Jadi Firaun itu yang sekejam itu lah ketemu bojone ya. Ngoten iki kowe ta. Makanya perempuan itu Masya Allah mualati. Makanya Nabi mengatakan bahwa an-nisa itu adalah hubbiba ilayya lidunyakum. Nabi mencintai seorang perempuan itu di dalam dunianya, okay? Karena perempuan itu Masya Allah sangat luar biasa. Maka sampai rektor UII itu bu, yang sekarang nggak mau dipanggil profesor, niku dalam segala surat bu, segala hal, segala pidatonya, segala ceramahnya, segalanya pokoknya mengeluarkan bahwa ibu dulu baru bapak. Jadi kalau misalkan kepada yang terhormat ibu seret bapak ngoten. Jadi bukan bapak dulu, bukan bapak seret ibu, bukan, tapi ibu dulu, ibu seret bapak. Nah, soalnya ngertos bu, yang setri ini Masya Allah luar biasa. Pun Pak, jenengan lek diuring-uring oleh ibu, mender mawon, Insya Allah dados wali Pak. Makanya Gus Baha ini nanti gak akan lek golek bojo niku sing galak. Lek gak galak niku berarti sangat gatel napa? Iya. Ibu-ibu cocok nggih ngoten nggih Bu nggih. Nggih Bu nggih. Remen oleh ngaji ngasoe kulibat. Wah, wis ibu-ibu sik, makane bapak-bapake pas pertemuan selanjutnya, makane bapak-bapake ya remen gantian. Sing terakhir Bapak Ibu, selain Anissa 5 menit lagi itu adalah takwa. Ini kalau dari yang kedua tadi itu adalah dari aspek dunianya, kalau yang terakhir ini adalah takwa. Itu yang ditambahkan pada saat itu oleh malaikat Jibril. Kalau saya memaknai qurratu aini fi shalah itu adalah tafsir dari apa yang disampaikan malaikat Jibril tentang takwa. Maka sebenarnya bu, kita itu bisa meningkatkan takwa kita itu ke takwa yang ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi di dalam kitab Nasrul Ibad tadi dikatakan bahwa selain Nabi dawuh seperti itu, sahabat itu juga mendengarkan, mensodikkan, membenarkan atas perkataan Nabi. Sodakta ya Rasulullah, saya juga suka 3 hal apa. Kemudian Utsman juga suka 3 hal apa. Ali juga suka 3 hal apa. Kemudian malaikat Jibril juga datang yang mengatakan bahwa wis dunianya sudah, kemudian akhiratnya 1, inna akramakum indallahi atqakum, ketakwaan kita. Maka khotib-khotib itu kalau khotbah itu mesti mengatakan tingkatkan tawamu, tingkatkan takwamu, tingkatkan takwamu, kan betul. Maksudnya apa bu? Kita harus meningkatkan takwa kita ke derajat yang lebih tinggi. Nah ini sing akhirat ya bu. Ternyata takwa itu memiliki tingkatan bu. Kalau kita belum tahu tingkatan takwa, maka malam ini coba kita berdiskusi bersama-sama. Ternyata takwa itu juga memiliki tingkatan.
kok enggak kita tuh meningkatkan tuh yang seperti apa toh Mas? Jadi meningkatkan takwa itu seperti apa toh? Bu, saya diberitahu satu, ternyata tingkatan takwa itu maknanya menjaga ya, bukan takut. Ittaqullaha ta'ala, jagalah dirimu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atau jangan berbuat maksiat kepada Allah ta'ala. Jadi menjaga, bukan takut. Kalau biasanya kiai-kiai sepuh ini kan maknanya wedya sira ngono. Lah ini paling penak itu dari kata napa? Wakoyati wikoyatan, kemudian jadi itakoyataki itikoan takwa. Maka maknanya itu menjaga sebenarnya, bukan takut. Kalau takut tak sama Allah yuk gimana ya Bu ya? Wong Allah itu zat yang maha enak, zat yang maha indah, zat yang maha enak di ngalam bono kok malah ditakuti. Kan agak gimana? Maka yang paling enak menjaga. Maka tingkatan yang paling dasar untuk takwa nih Bu, itu adalah ayat takiyal abdu al-kufro. Ketika seorang hamba itu mampu menjaga dirinya dari kekufuran, maka itu takwa namanya Bu. Terus kalau ada orang muslim masih meyakini Allah sebagai Tuhannya, Muhammad sebagai Rasulnya, walaupun dia maksiat, walaupun dia zina, walaupun dia korupsi, walaupun dia rasan-rasan, dia masih tetap takwa Pak. Maka kita tidak boleh benci kepada orang-orang yang seperti itu, tidak boleh. Oke, dalam tanda kutip dia adalah orang Islam ya. Orang Islam kok zina, orang Islam kok korupsi, kita benci tidak boleh. Dia tetap masih takwa itu, karena dia menjaga dirinya dari kekufuran. Dia masih meyakini Allah di dalam hatinya, dia masih meyakini Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, tapi dia melakukan zina, melakukan maksiat. Tadi, maka hadis Nabi yang perlu kita pegang adalah barang siapa kok di hatinya fi qalbi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang masih meyakini Allah Tuhannya, Muhammad Rasulnya, maka dia pasti masuk surga walaupun perjalanannya itu panjang. Oke. Jalan kok perempatan cegat kali malaikat. Ayo dulu kamu pernah melakukan zina ya. Iya malaikat, sini dulu dihadapkan, dileblekan dan merokok. Aduh sakit ya Allah, sakit, dintas meleleh. Jalan meleleh sampai masjid ini kok cegat malaikat. Ayo, kamu dulu pernah nyolong ya, rasan-rasan ya. Iya malaikat, masukkan neraka, leb, dintas meleleh. Terus sampai telas dosanya, kemudian sampai surga. Betul ya? Jadi orang yang meyakini bahwa di hatinya adalah la ilaha illallah dakhala jannah ke surga. Kalau sakit naik yang kedua Bu, ayat takiyal abdu al-hurumat wal ma'asi. Orang-orang hamba-hamba yang selalu menjaga dirinya dari perkara-perkara yang haram dan maksiat. Jadi perkara-perkara haram tidak dilakukan, perkara-perkara maksiat tidak dilakukan. Dosa itu kan karena hukumnya haram. Coba minum khamr atau minum minuman keras niku halal maupun haram Pak? Haram itu kalau ditinggalkan mendapat pahala, kalau dilakukan mendapat. Nah kita kan nggak pernah minum minuman keras ya Pak ya? Nggih Pak nggih? Nggih Bu nggih? Jawabnya kok mboten Banten tuh kayak enak sih jajan. Kita kan tidak pernah minum minuman keras ya Pak Bungge. Makanya sebenarnya pahala kita tuh banyak gitu loh. Karena kita nggak pernah minum minuman keras, kita menghindari yang haram, maka kita dapat pahala. Maka jangan mikir pahala-pahala yang berkiuk-kiuk, ternyata dengan diem aja nggak minum minuman keras sudah dapat pahala. Pun teh mawon gitu. Wal ma'asi dan maksiat-maksiat. Jadi maksiat-maksiat niku dijauhi. Niku kita naik ke tingkatan takwa yang kedua Pak Bu. Kemudian naik lagi ke derajat yang lebih tinggi, yang hampir dekat dengan Gusti Allah, itu adalah ayatannya abdu asyubhat. Perkara-perkara yang syubhat Pak. Syubhat niku napa? Mboten jelas halal, mboten jelas harame. Contohnya napa? Temuan duit temuan itu lho. Kadang kan lek jenengan nemu duit temu wonten niku lak remen nggih Bu nggih. Oh, nggih. Wonten sing nemu duit misalnya 1 juta wonten teng dalan wonten remen wonten. Oh, dereng nate. Kok lek nemu arto 1.000 wonten nggih remen nggih.
Dereng nate. Tapi wonten sing pun nate. Sing remen nggih wonten nggih. Tiange teko nggih. Lah niku perkara syubhat Pak Bu. Jadi kita hindari hal-hal yang seperti itu. Kan boten jelas halal, boten jelas harame. Itu kita hindari, maka takwa kita naik ke takwa yang ketiga. Kemudian yang keempat itu adalah ayat taqiyal abdu al-mubahat. Ketika seorang hamba mampu menjauhi dari perkara-perkara yang mubah. Sare, tidur itu boleh mubah, makan itu mubah, maka dihindari. Senengane poso, senengane melek bengi, senengane zikir, nah maka itu nanti masuk ke tingkatan yang keempat. Tetapi tidak meninggalkan tingkatan yang bawahnya. Betul nggih? Senengane melek bengi tapi senengane zina ya mboten pareng. Nggih. Jadi sing iso dilakoni, sing dhuwur nggih dilakoni. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, ayat taqiyal abdu huduru ghairillahi ala qalbi. Menjaga untuk hadirnya selain Allah dalam hatinya. Dan ini makom yang sudah paling tinggi, yaitu menjaga kalau apapun yang kita lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang kita lakukan tanpa campur tangannya Allah. Apapun yang kita miliki semuanya miliknya Allah. Apapun yang kita kerjakan semuanya juga karena Allah. Oke? Maka yang terakhir ini yang sulit. Insya Allah kalau kita sudah bisa mencapai derajat yang keempat, derajat yang kelima akan tercapai dengan sendirinya. Pun di konten mawon niku saged kula maos terkait tentang kitab Nashwaihul Ibad kalian beberapa syarah ingkang wonten teng kitab-kitab sameika. Mugi-mugi benjing kita lanjutkan tentang bab-bab yang lebih dalam lagi. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Nashwaihul Ibad niku kitab tasawuf, Pak. Jadi ngajine nggih rada nyufi sekedhik ngoten nggih. Mboten ana apa nggih. Tapi rada tambah guyon-guyonan didik kersane mboten semangat. Mboten mawon cekap ingkang kawula aturaken ngapunten. Kala wau ingkang kula ngendikaken inggih menika kagem awak kula piyambak. Dawuhi kula piyambak, ngomongi kula piyambak kersane awak kula saged berubah lan kalian pengetahuan kagem Bapak Ibu sedaya. Ngapunten saestu matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.